koinnya melayang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman semuanya di channel Pondok Emas. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba menguji kadar emas dengan cara ditimbang menggunakan timbangan air ya. Nah, jadi karena saya tidak mempunyai timbangan air ya, timbangan yang langsung ada airnya seperti di toko-toko emas. Jadi kita coba mengujinya dengan yang pertama teman-teman siapkan yaitu emas ya. Di sini saya punya 2 emas, jadi sebagai perbandingan nanti. Nah, kalau bisa ini saya ada 2 koin emas ya, dan koin emas ini 24 karat, ini 24 karat, ini katanya juga 24 karat tertulis di koinnya, ini juga 24 karat tertulis di koinnya. Nah, kalau bisa ya, karena saya nggak ada emas yang bisa dipegang fisiknya atau emas perhiasan yang kadarnya di bawah 24 karat. Nah, kalau bisa perbandingannya itu teman-teman coba uji 24 karat dan di bawah 24 karat ya sebagai perbandingan. Nah, karena tidak ada yang mau dibandingkan sama-sama 24 karat, oke kita coba ya, ini apa benar ini 24 karat, ini juga 24 karat. Oke, kemudian persiapan yang kedua, teman-teman, saya menggunakan timbangan digital dengan bobot maksimal ini 200 gram ya, 200 gram. Terserah, yang penting timbangannya itu akurat atau apa ya, nggak rusak gitu timbangannya. Digunakan timbangan yang bagus lah keakuratannya. Mungkin kalau ini kurang bagus ya, karena harganya sekitar 70 ribuan. Nah, kemudian persiapan yang ketiga, teman-teman gunakan 1 buah wadah. Di sini wadah saya pakai ini wadah plastik. Kalau bisa jangan berat ya. Nah, nanti kita isi air dan berat airnya itu jangan sampai melebihi maksimal dari timbangannya. Karena 200 gram nanti mungkin saya isi airnya sekitar 100 gram aja ya. Kemudian langkah berikutnya, persiapan berikutnya itu benang ya, benang jahit. Nah, nanti untuk mengikat emasnya ya saat kita masukkan ke dalam air yang ada di dalam wadah tadi. Nah, oke. Jadi ada 4 persiapan. Yang pertama itu emas, 2 buah emas sebagai perbandingan, terus timbangan emas, timbangan digital, bukan timbangan emas ya, timbangan digital, kemudian wadah untuk menampung air, kemudian benang ya. Nah, oke. Untuk langkah-langkahnya silakan disimak di video berikutnya. Oke ya. Nah, sekarang kita coba catat dulu ya. Nah, jadi di sini catatannya saya bagi 2. Jadi teman-teman bagi 2 juga ya. Nah, ini koin A. Koin A ya. Kemudian ini koin B. Koin B. Nah, berarti koin A kita taruh ini ya, ini koin A, ini koin A ya. Nah, ini nanti koin A, dan ini koin B. Nah, ini koin B, koin A, koin B. Oke, sekarang kita catat koin A. Koin A itu beratnya berapa dulu, berat kering ya. Jadi BK kita pakai istilahnya. Berat kering itu BK ya, saya pakai aja BK. Berat kering itu berapa? Kemudian koin B berat keringnya berapa? Berat keringnya. Nah, oke, sekarang kita coba timbang ya antara 2 koin ini. Nah, jadi teman-teman ingat ya, ini koin B, ini koin A ya. Kita coba timbang.
Ini saya pindahkan dulu. Nah, di sini kita coba timbang koinnya. Saya coba hidupkan dulu, saya kalibrasi dulu ya timbangannya. Kita tunggu. Basah, nanti teman-teman isi beberapa air ya, segini. Jadi saya pakai segini aja ya airnya. Nah, nanti ini udah saya isi air. Nah, kemudian benang ya, teman-teman sediakan benang. Nah, ini benangnya. Oke, nanti diikat ya benang ini, koin ini diikat dengan benang ya. Oke, sini saya coba pause dulu videonya, saya coba ikat dulu ya. Oke ya teman-teman. Nah, ini saya sudah siapkan koin A dengan koin B yang diikat dengan benang. Nah, sekarang kita coba timbang di dalam air ya. Jadi ini saya coba hidupkan dulu. Kita coba kalibrasi dulu. Oke, ini 100 gram ya. Nah, pas. Oke. Nah, sekarang kita coba ini masukkan. Nah, kita jadikan 0 ya. Oke, sekarang kita timbang dulu untuk koin A. Koin A kita coba timbang. Oke, jangan sampai bergerak ya koinnya, kalau bisa sampai diam ya. Oke, nah saat dimasukkan ke dalam wadahnya, wadah air ini,
Jadi itu pastikan dia melayang ya. Jadi nggak boleh menyentuh wadah baik pinggirannya atau bawahnya. Pastikan koinnya melayang. Nah, 23 ya. Coba timbang. Nah, ini koin B ya. Koin B. Oh, kencang kali pertanyaannya. Oke. Ntar ini masih ada. Nanti ngaruh nggak ya? Ini saya potong dulu. Oke, kita coba masukkan. Jadi jangan sampai bergerak ya koinnya. Sama ya, 0,23 juga. 0,23 juga. Ini kalau menyentuh ya. Jadi dia kalau menyentuh seperti ini berat. Jadi jangan sampai menyentuh ya. Nah, 23 berarti 23 oke. Jadi mungkin karena sama-sama 24 karat jadi berat jenisnya jadi 0,23 ya. Oke. Nah, oke. Jadi kita ambil 23 juga ya. Oke, 23. Jadi kita catat dulu 0,23 juga ya, berat jenisnya, berat basahnya. Oke, sekarang coba kita hitung sama-sama ya. Oke, nanti kita singkirkan dulu, saya pause dulu video ini. Oke ya teman-teman, sekarang kita coba hitung beratnya. Nah, jadi kok kain sih? Koin ya, koin B. Nah, jadi di sini sama dengan. Nah, jadi rumusnya sama dengan berat basah per berat kering dikali 100 ya. Nah, kemudian ini juga berarti berat kering, gimana saya harus nulisnya? Berat kering per berat basah ya. Berat kering ya, berat kering kali 100. Nah, sama dengan, jadi berat basah itu 0,23 dibagi 4,46 dikali 100. Nah, dikali 100.
Oke, kemudian sama dengan, berarti untuk koin B itu didapat hasilnya 0,051 569. Saya ambil beberapa digit belakangnya, 051 569 507. Nah, kali 100. Nah, didapat hasilnya 5,156 9507 ya, 073. Nah, 07 ya. Nah, kemudian untuk koin ini saya tim X dulu. Oke, 0,044 gram ya. Jadi dapatlah hasilnya yaitu 0,05180 0,018 ya. Nah, 1002 kali 100. Nah, maka didapat hasil 5,1801802. Nah, itu kalau diperbanyak lagi komanya ke belakang itu ada lagi ya teman-teman. Jadi saya ambil beberapa digit aja ya. Jadi saya ambil beberapa digit angka aja. Nah, jadi seperti ini, 1802 ya, 02. Oke, nah jadi kita kalau udah seperti ini, nah nanti kita lihat tabelnya ya. Nah, tabelnya sudah saya tampilkan di sini. Nah, ini tabelnya. Ini tabel yang saya ambil itu dari Graiiner ya, sumbernya. Nah, jadi teman-teman lihat itu dia berada di angka berapa. Jadi untuk 24 karat itu kita ambil yang itu ada emas perak ya. Sebenarnya ini nggak ada campuran sih, cuman kita pedomannya ya dari beberapa sumber kita baca. Yang saya baca kalau dia nggak ada campurannya itu pedomannya ke ini, ke emas perak ya, ke emas perak. Nah, jadi sehingga didapatlah kesimpulan ya. Jadi 5,15 atau 16, ini 5,16, dan ini kalau kita ambil 2 digit berarti yang satu kalau kita ambil 2 digit ya. Nah, ini jadi 5,16. Ini jadi ini sama dengan masih 5,18 ya. Kenapa? Karena ini angka 6 di atas 5 itu dimasukkan ke, tambahkan angka 1 ke 15 ini ya. Jadi kesimpulannya berdasarkan ini, jadi 5,18 dan 5,16 itu masih berada di tabel 24 karat ya. Nah, kalau sudah, karena di antara 5,38
di antara 5,38 sampai 5,18 itu 24 karat, dan ini 5. Pertanyaannya di deskripsi video di bawah ini. Nanti kalau saya ada emas yang 20 yang di bawah 24 karat, nanti saya coba lagi timbangnya. Nah, saya coba lagi menimbangnya dengan cara seperti ini. Nah, ini belum bisa jadi patokan ya, angka-angka ini yang saya timbang. Karena kenapa? Karena timbangannya ini itu sebenarnya kurang bagus ya. Jadi perhitungan ini itu lebih cocok teman-teman timbang di timbangan yang memang timbangan airnya ya, timbangan yang khusus untuk timbangan air. Jadi kita nggak perlu lagi pakai benang ya, nanti di sana ada wadahnya, jadi kita tinggal taruh aja koin emasnya di wadah tersebut ya, wadah yang di dalam air. Itu ukurannya sekitar segini besarnya ya. Nah, itu mungkin di butik Antam itu ada ya, atau di rata-rata di toko emas juga ada, toko emas yang besar-besar itu ada ya. Jadi karena kita nggak punya alat yang sedemikian, jadi kita coba akali dengan cara pakai benang ya. Nah, seperti itu. Jadi ini belum bisa jadi patokan, tapi dengan cara seperti ini angka-angka yang kita dapat itu sudah mengarah ke tabel yang ada ya, tabel-tabel yang sudah disediakan ya. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.